suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau enggak? Apakah terjemahan kitab suci itu kitab suci? Bukan. Saya berani ngomong itu fakta, Pak. Saya kalau nggak berdasarkan data, ini terjemahan. Ini terjemahan. Kita orang-orang ini tontonnya tak pelajari. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi Ustadz Gondrong, yaitu Subandi, teman-teman sekalian, di mana dia makin hari makin gencar ya untuk menjelek-jelekan kekristenan. Dan kali ini kitab suci Kristen dijadikan barang mainannya di dalam pengajiannya ataupun dalam ceramahnya ya kepada umat muslim. Ya, kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Ustadz Nababan pada waktu itu ya. Jadi dengan mengadu kekuatan ya, kalau orang Islam pegang Al-Quran itu mereka kuat. Ketika mereka pegang Alkitab, mereka loyo gitu ya. Dan mereka tidak punya kekuatan sama sekali. Dan itulah alasan mengapa Al-Quran lebih benar daripada Alkitab. Dan kali ini Ustadz Subandi juga melakukan hal yang sama dengan ya mengotak-atik gitu ya Alkitab Kristen, lalu dipaparkan bahwa semuanya itu adalah palsu gitu ya, terjemahan gitu, nah asli gitu, original teks tidak ada. Lalu teman-teman sekalian, ini perlu sekali kita meluruskannya. Oleh karenanya mari kita cek videonya yang ada berikut ini. Punya original teks, kita punya teks aslinya. Mereka enggak punya. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau enggak? Apakah terjemahan kitab suci itu kitab suci? Bukan. Saya berani ngomong itu fakta, Pak. Saya kalau nggak berdasarkan data, ini terjemahan. Ini terjemahan. Kita orang-orang ini tontonnya tak pelajari. Tapi nek ngaji lo, tonggo hari ini petangnya kitab padangnya hati. Padangnya kitab petangnya hati. Sampai nggak tahu dimodal. Ini. Jadi kalau ada pakar-pakar teman-teman dari pendeta-pendeta bilang seperti itu nggak pernah baca kitab, kitab sampai ledek tak pelajari kok, nggak pernah baca kitab. Ini sampai ledek dibaca lagi. Jadi siapa? Kelebihan keunggulan kita itu punya original teksnya. Teks. Aku ngomong original teks kan dia. Teks aslinya. Bahasa aslinya. Mereka terjemah. Nah itu. Saya ingin ini. Wong agama. Jadi gini Pak, agama itu beres gak beres dilihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, agama itu beres. Tapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu nggak beres. Oke, catat baik-baik teman-teman sekalian ya. Ustadz Subandi katakan bahwa tolak ukur kita ya, kalau kitab suci itu agama itu benar, maka dilihat dari kitab sucinya ya. Jadi teman-teman sekalian baik, kalau memang Anda merasa bahwa kitab suci Al-Quran adalah sesuatu hal yang beres, maka kenapa sih banyak teroris dari pemimpin-pemimpin gitu loh ya, yang sudah ditangkapin oleh Densus 88 ya? Bukankah kitab sucinya beres tuh? Kenapa sih tiap saat ada demo? Apakah kitab sucinya beres? Kenapa sih umat Islam itu ya menyegel gereja, ya, demo di mana-mana? Apakah kitab sucinya beres? Nah, dari situ kita berkaca teman-teman sekalian. Nah, orang Kristen yang Anda katakan kitab sucinya tidak beres, adakah anarkis? Adakah demo-demo? Adakah perkelahian? Adakah teroris di Indonesia ini? Yang kita sudah lihat ditangkap ini, oh ini pendeta ini, ya, terlibat dalam jaringan teroris. Ya. Jadi Anda tidak bisa menggunakan tolak ukur seperti itu. Ini pakai otak, Ustadz Subandi. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jangan kalian lihat Kristen itu satu, enggak. Dalam konsep teos itu Tuhan,
ketuhanan. Mereka itu berbeda 3 kelompok besar. Tritunggal. Terus orang sing tunggal. Tunggal itu diwakili oleh Kristen Tauhid, Saksi Yehova ya. Terus ada lagi Tritunggal, Tunggal, Sabelia, terus sing rada anyar iki Wanes. Sabelia itu berkembang lagi ya. Jadi Gusti Allah itu beda. Enggak, kita aliran apa saja bakon iki bakon itu Gusti Allah ini podo. Satu kitab Gusti Allah ini iso tau iku lho apa mikire coba. Coba nek iku. Coba. Oke, teman-teman sekalian, itu yang kita sudah dengarkan bersama dari penjelasan Ustadz Subandi. Dan teman-teman sekalian, ini benar-benar melecehkan gitu ya. Melecehkan dan benar-benar kita anggap bahwa sebuah penistaan ya, penghinaan kepada kitab suci kekristenan ya, dengan dijadikan barang mainan di dalam sebuah pengajian mereka. Kita balik fakta saja teman-teman sekalian, jika itu juga dilakukan kepada Al-Quran Anda, atau mungkin kitab kuning gitu ya. Jangankan Al-Quran, kitab kuning aja ketika mungkin dijadikan sebagai barang mainan seperti yang dilakukan oleh Ustaz Subandi. Bayangkan saja teman-teman sekalian, bisa demo ya, bisa hancur negeri ini jika kitab kuning itu dijadikan barang mainan di dalam gereja gitu. Nah, ini kitab suci loh. Anda tidak bisa berkata Ustaz Subandi bahwa Alkitab terjemahan itu bukan bagian daripada kitab suci Kristen ya. Dan Anda juga dengan tegas mengatakan kami tidak punya original text. Anda salah sekali. Manuskrip ya, Alkitab mulai dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu itu semua lengkap punya orang Kristen ya. Perjanjian Lama itu lengkap dan Perjanjian Baru juga lengkap ditulis. Original text itu ada. Tapi kenapa ada terjemahan ya? Itu tidak lari, tidak jauh, tidak hilang maknanya dan peristiwanya, sejarahnya seperti original textnya. Ya, kurang lebih seperti Al-Quran. Al-Quran punya bahasa aslinya, tetapi di sisi lain di situ juga ada terjemahan. Nah, apakah ketika yang asli dan terjemahan dicampurkan berarti Al-Quran itu tidak asli lagi, tidak original teks lagi? Ini kan bodoh. Pemahaman seperti Ustadz Subandi ini ya, pemahaman yang goblok, tolol, bodoh gitu loh. Ya. Jadi kitab suci yang dipegang oleh orang Kristen itu tetap kitab suci ya. Karena dia bagian daripada original text, manuskrip Alkitab ya, mulai dari kitab Kejadian hingga sampai di kitab Wahyu itu semua lengkap dan semua penulisan Alkitab ini diambil dari situ. Nah, kenapa misalnya ada keterjemahan ke bahasa-bahasa? Nah, inilah cara untuk mempermudah mengenal Injil itu sendiri. Ya. Makanya kan tidak sembarangan. Dan bukan orang-orang sembarangan yang menerjemahkan Alkitab ini. Ahli bahasanya, ahli bahasa Yunani dan Ibrani. Itulah yang menuliskan kitab suci kekristenan. Oke, yang kedua teman-teman sekalian, ini berbicara tentang theos katanya, tentang Tuhan. Itu orang Kristen itu berbeda-beda ya. Ada Jesus only oneness, ada Tritunggal, Trinitas gitu ya. Kemudian ada Saksi Yehova juga ya, yang dibawa oleh Arius dan berkembang seperti Saksi Yehova pada saat ini. Lalu dia berkata bahwa orang Kristen saja itu udah pecah-pecah dengan masalah ketuhanan saja. Jadi begini Ustaz Subandi, di Islam ya, itu kan terpecah-pecah juga itu. Ada Muhammadiyah dan bahkan kali ini kan lagi viral tuh. Ya Al-Zaitun, Ponpes ya, Ponpes Al-Zaitun ya, Panji Gumilang kalian anggap sebagai aliran sesat gitu. Nah, kurang lebih seperti itu di dalam kekristenan. Ada perpecahan-perpecahan dalam penafsiran-penafsiran tersebut yang tentu saja menyimpang daripada kebenaran kitab suci dan firman Tuhan. Maka teman-teman sekalian, untuk melihat ya
kekristenan yang sejati itu dilihat daripada imannya. Kan jelas bahwa kami punya lampu merah gitu. Ya, lampu merahnya begini teman-teman sekalian. Ya, supaya Ustaz Subandi ini paham. Kalau orang mengaku Kristen tapi tidak mengakui Alkitab 100% firman Allah, tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan tidak mengakui Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka orang tersebut dipastikan bidat, aliran sesat yang menganut kesesatan dari iman kekristenan yang sejati. Jadi dari situ saja, karena kami punya doktrin primer dan doktrin sekunder. Doktrin primer itu tidak bisa terlepas daripada 3 hal tadi teman-teman sekalian. Mengakui Alkitab sebagai firman Allah 100%. Mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengakui Allah Tritunggal. Kalau orang sudah tidak menggunakan 3 hal ini, maka bisa dipastikan dia adalah aliran sesat. Ya, seperti saksi Yehova, ya, kita menganggap mereka adalah aliran sesat, bidat kekristenan. Jadi jelas juga para pendeta di seluruh Indonesia menentang aliran saksi Yehova yang door to door itu loh, masuk ke bawa traktat, bawa buku-buku bacaan gitu ya, memperkenalkan surga dan neraka dan macam-macam yang seringkali dituduhkan sebagai kristenisasi. Ya. Jadi itulah teman-teman sekalian, kita akan tolak hal-hal itu. Jadi kalau Anda menganggap bahwa karena Alkitabnya sudah terjemahan sehingga banyak perpecahan kepada kekristenan, yang Islam saja yang punya kitab suci yang Anda anggap original teks terpecah-pecah kok. Ya, kan sudah jelas kan ada berapa aliran itu Islam, kan terpecah itu. Sama dengan kekristenan juga. Kita tidak bisa pungkiri tentang penyesatan-penyesatan di akhir zaman ini, Ustaz Subandi. Tapi bukan itulah tolak ukur bahwa Kristen sesat maka Anda yang benar. Ya, Anda lagi tadi katakan bahwa kekristenan itu ya bisa dinilai ya dari kitab sucinya. Apakah agama itu benar atau tidak benar. Dan saya sudah kasih perbedaan juga tadi. Kekristenan. Ya, kalau kita pakai pola pikir Anda, cara berpikir Anda, maka saya bisa katakan kekristenan kitab sucinya yang paling benar. Kenapa? Karena tidak diajarkan untuk anarkis. Kitab suci kami mengajarkan bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini ajaran tidak ada dimanapun. Ya, masa orang yang bunuh kita harus doakan? Masa orang yang menyakiti kita harus berdoa? Musuh-musuh kita harus doakan mereka. Tapi Alkitab kekristenan mengajarkanlah demikian. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu penjelasan kita untuk mengimbangi pola pikir dan juga logika daripada Ustaz Subandi ya. Jadi ini makin hari makin stres nih orang ya. Kemarin juga kita lihat bahwa dia menolak nabinya yang buta huruf ya. Padahal beredar itu nabinya buta huruf, tapi dia tolak. Tidak mau punya nabi yang buta huruf katanya. Ya, jadi dia mencoba untuk menyerang kekristenan, maka kita harus meluruskan ya supaya dia tidak menjelek-jelekan kekristenan. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.